Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini Jumat 29 April 2022, peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawat dan pujangga gereja. Injil yang diberikan untuk menjadi makanan rohani untuk hidup kita hari ini dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15, yaitu tentang pergandaan roti, Saudari-saudara, kita harus punya kepercayaan bahwa Tuhan selalu tahu apa yang akan Ia lakukan. Dia selalu punya rencana yang sempurna untuk kita, dan kita yakin akan hal itu senantiasa. Dalam perikop Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 kita membaca atau merenungkan cuplikan dari mukjizat pergandaan roti dan ikan. Yesus tahu bahwa Dia akan melipat gandakan roti dan ikan yang sedikit itu, dan kemudian melaluinya dapatlah 5.000 orang makan. Tetapi sebelum Dia melakukan ini, Dia menguji Filipus. Mengapa Yesus menguji Filipus? Dan mengapa ya? Kadang-kadang Yesus juga harus menguji kita. Bukannya Yesus ingin tahu tentang apa yang akan dikatakan Filipus, dan bukan karena Yesus hanya ingin bermain-main dengan Filipus. Sebaliknya, Yesus mengambil kesempatan ini untuk membiarkan Filipus menyatakan imannya. Jadi sebenarnya ujian Filipus ini adalah sebuah anugerah baginya, karena memberikan kesempatan bagi Filipus untuk lulus ujian iman. Ujiannya ialah membiarkan Paulus untuk bertindak berdasarkan iman dan bukan hanya berdasarkan logika manusia saja. Tentu para saudara, baik untuk menjadi logis, baik untuk berpikir logis, namun seringkali hikmat Tuhan mengalahkan logika manusia. Dengan kata lain, justru membawa logika manusia ke tingkat yang sama sekali baru. Ini membawa Filipus kepada tingkat di mana iman kepada Tuhan menjadi lebih unggul. Jadi Filipus pada saat itu dipanggil untuk menawarkan solusi, mengingat fakta bahwa anak Allah ada di sana bersama-sama dengan mereka. Dan Filipus gagal dalam ujian ini. Dia menunjukkan bahwa upah 200 dinar sehari tidak akan cukup untuk memberikan orang banyak itu makan. Tetapi Andreas agaknya datang untuk menyelamatkan. Andreas menyatakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang memiliki beberapa roti dan beberapa ikan. Sayangnya Andreas menambahkan, tapi apakah roti dan ikan yang sedikit ini berguna untuk sedemikian banyak orang? Percikan kecil iman dalam diri Andreas ini bagaimanapun adalah sebuah iman yang cukup bagi Yesus untuk membuat dia memerintahkan banyak orang supaya berbaring dan melakukan mujizat penggandaan makanan. Nampak bahwa Andreas setidaknya memiliki sedikit wawasan tentang fakta bahwa beberapa roti dan ikan ini penting untuk disampaikan. Yesus mengambil ini dari Andreas dan kemudian mengurus sisanya. Para saudara, renungkanlah bahwa hari ini kurnia berharga, bahkan sedikit iman yang kita miliki. Begitu sering kita menemukan diri kita dalam situasi yang sulit, di mana kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita harus berusaha untuk memiliki setidaknya sedikit iman, sehingga Yesus memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Kita mungkin tidak memiliki gambaran yang lengkap tentang apa yang Yesus ingin lakukan, namun setidaknya kita harus memiliki intuisi kecil atau firasat iman kecil tentang arah yang hendak Tuhan pimpin. Jika sekiranya kita bisa mewujudkan iman yang kecil ini, maka kita juga akan lulus ujian.
Mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita supaya memiliki iman dalam rencana Tuhan yang sempurna untuk hidup kita. Supaya Ia membantu kita untuk mengetahui bahwa Dia memegang kendali ketika hidup tampaknya di luar kendali. Pada saat itu semoga iman yang kita wujudkan itu menjadi persembahan bagi Tuhan supaya digunakan untuk kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.